Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir ringkas surah Al-Baqarah, yang mana kita sekarang telah sampai pada firman Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walaqad ataina Musal kitab, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Musa, yaitu kepada Nabi Musa, Alkitab. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah kitab Taurat. Jazakallahu khair. Yang dimaksud dengan kitab di sini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah mendatangkan secara berturut-turut setelah Nabi Musa ini rasul-rasul kami, kata Allah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan telah kami berikan pula kepada Isa putra Maryam ini bayyinat, yaitu bukti-bukti kebenaran kerasulan Nabi Isa berupa mukjizat-mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada utusannya ini. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami telah memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, ya. Dan Ruhul Kudus ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan yaitu yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah ruhnya Nabi Isa sendiri. Kemudian sebagian yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan Ruhul Kudus itu adalah kitab Injil. Sebagian yang lainnya dari para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Ruhul Kudus ya adalah malaikat Jibril. Dan semua makna ini ya adalah makna-makna yang benar yang datang dari para ulama. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap datang kepada kalian rasul-rasul yang Rasul itu membawa sesuatu
yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri kalian. Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kemudian Allah Taala katakan, maka beberapa orang, ya sebagian di antara kalian mendustakan Rasul tersebut, dan sebagian yang lainnya dari kalian, ya, dan sebagian yang lainnya dari Rasul-Rasul itu kalian bunuh. Ya, ini adalah bagaimana perlakuan Bani Israel kepada Rasul-Rasul yang Allah Taala utus. Wa qalu qulubuna ghulf. Ya, mereka katakan bahwasanya hati kami qulubuna ghulf. Ya, hati kami ini telah tertutup. Kemudian Allah menjawab ungkapan mereka ini, bal la'anahumullahu bikufrihim. Justru Allah melaknat mereka dikarenakan kekafiran mereka tersebut. Faqalilam ma yu'minun. Ya, maka sedikit sekali dari mereka ini yang beriman. Dari ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah penetapan kerasulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, penetapan kerasulan Nabi Musa, yang mana Musa ini adalah benar dia seorang utusan Allah. Ya, Nabi Musa ini adalah Nabi Musa ini benar merupakan utusan Allah dan tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana Allah Taala ya telah mengutus Nuh, ya, kemudian juga ya rasul-rasul yang lainnya, ya seperti Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya kepada Bani Israel. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat ini, rasul-rasul yang datang setelah Nabi Musa ini meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan ini juga sebagai bantahan bagi yang mengatakan, ya, kata Syekh Utsaimin, ini juga merupakan bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya setiap rasul itu membawa syariat yang baru. Ya. Dan dalam perkara ini memang terdapat khilaf para ulama. Terdapat perselisihan pendapat dari para ulama tentang apa perbedaan antara nabi dan rasul. Jumhur mengatakan rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, yang diberikan padanya wahyu, kemudian dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan nabi yaitu laki-laki yang diberikan padanya wahyu, ya, yang diutus oleh Allah, diberikan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tapi sebagian dari ulama yang lainnya membantah pendapat ini. Ya, mereka tidak sependapat dengan statement jumhur tentang masalah ya nabi dan rasul ini. Mereka katakan, bagaimana bisa nabi, seorang lelaki pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, ini tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu,
sedangkan syariat ini, ya, sedangkan Allah melarang untuk menyembunyikan ilmu. Ya, bagaimana bisa Nabi tidak, ya, diperintahkan untuk menyampaikannya, padahal terlarang, ya, untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Kata mereka, ya, pendapat yang kedua tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul, mereka mengatakan bahwasanya Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah, yang diberikan kepadanya wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya, dan diberikan kepada Rasul tersebut syariat yang baru. Ini Rasul menurut pendapat yang kedua, yang diperintahkan untuk menyampaikan dan dia membawa syariat yang baru. Berbeda halnya dengan Nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, diperintahkan untuk menyampaikannya, namun, ya, meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Artinya Nabi ini tidak bawa syariat baru, akan tapi hanya meneruskan syariat dari Rasul yang datang sebelumnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, Rasul dan Nabi ini sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Akan tetapi perbedaannya adalah Rasul itu membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi ini hanya meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Namun pendapat ini, ya, dipertanyakan juga oleh jumhur. Ya, jumhur tadi berpendapat bahwasanya Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, jumhur mengatakan, ya, dengan berdalil dengan ayat ini yang kita sampaikan tadi, yaitu firman Allah, ya, firman Allah tabaraka wa taala, wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ya, dan telah kami datangkan Musa, ya, kitab, dan kami ikuti setelahnya, ya, secara berturut-turut Rasul, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Rasul-Rasul setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini meneruskan, ya, syariat Nabi Musa. Ya, dalam ayat ini ulama menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya Rasul-Rasul yang datang setelah Nabi Musa itu ternyata, ya, meneruskan syariat Nabi Musa. Tidak semuanya Rasul itu membawa syariat yang baru. Ya, kemudian baru setelah itu diutus Nabi Isa, ya. Nabi Isa nanti bawa syariat. Dan ini dengan, ya, ayat ini jumhur ulama membantah pendapat yang kedua tadi. Ini buktinya, ya, Rasul-Rasul yang datang setelah Nabi Musa itu mengikuti syariatnya Nabi Musa sampai datang nanti Nabi Isa, ya, alaihi salatu wassalam. Ya, di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, Ibnu Hajar mengomentari dalam Fathul Bari, yang mana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu ini merojihkan pendapat jumhur ulama. Yang rojih adalah pendapat jumhur, kata Ibnu Hajar, yaitu Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan, ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Muhammad SAW, ya, sewaktu diangkat menjadi nabi. Jadi pertama-tama, ya, Rasulullah SAW itu jadi nabi dulu. Dengan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepadanya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
ya, sampai akhir ayat. Ya, 5 ayat pertama terlebih dahulu. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya turunnya ya surah Al-Alaq ini pertama kali menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diangkat menjadi nabi. Dan kita lihat pada ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Alaq ini tidak ada di sana satupun perintah untuk menyampaikan. Tidak ada satupun perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya. Kemudian barulah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, yaitu ketika turun surah Al-Mudaththir, baru di sini ada perintah ya untuk menyampaikan. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ya. Allah katakan apa? Qum fa'anzir. Bangun dan berikan peringatan kepada manusia. Ini baru apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, diperintahkan untuk berdirilah dan berikan peringatan kepada manusia. Baru diperintahkan untuk memberikan peringatan. Ya. Maka dari sini para ulama, sebagian dari mereka tadi memang di sini ada khilaf, ya, mengatakan bahwasanya yang roji ini diantaranya yang merojihkan mendapat jumhur mayoritas ulama ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala anhu, yaitu apa? Nabi tidak diperintahkan ya untuk menyampaikan. Dan yang perlu diperhatikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya tidak adanya perintah untuk menyampaikan bukan berarti menyembunyikan ilmu. Bukan berarti Nabi itu tidak menyampaikan ilmu ataupun menyembunyikan ilmu, tidak. Ya. Memang tidak ada perintah yang tegas dari Allah untuk menyampaikannya. Ya. Artinya di sini sewaktu Nabi Muhammad contohnya, ya, sewaktu diutus menjadi nabi pertama kali, maka yang beriman kepadanya adalah orang-orang dekatnya saja terlebih dahulu. Istrinya Khadijah, ya, beriman tak kepada Rasulullah? Beriman. Ya. Kemudian orang-orang dekatnya beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa beriman kalau Nabi tidak menyampaikan? Tapi ya, ini tidak ada perintah tegas dari Allah untuk menyampaikan. Makanya belum didakwahkan secara terbuka, secara umum. Berbeda ya sewaktu Allah tabaraka wa taala sudah perintahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan kepada manusia. Ini sudah perintah. Ya, maka mau tidak mau harus disampaikan. Dan kalau sudah disampaikan tadi secara terang-terangan, ya maka tentu ada pro dan kontra. Ya, ada yang menerima dakwah dan ada yang menolaknya. Nah, ini tentang Nabi dan Rasul, ya. Dan ini tadi kita katakan ini memang ada khilaf di antara para ulama ya tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu, faedah yang selanjutnya dari ayat ini yaitu penetapan kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam. Ya, dan kata Allah, kami berikan kepada Isa bin Maryam ya al-bayyinat, yaitu mukjizat, bukti-bukti, kata Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menunjukkan dengan jelas bahwasanya
Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Kemudian yang keempat, faedah dari ayat ini, yaitu orang-orang yang tidak punya bapak, maka dinisbatkan ya kepada ibunya. Seperti tadi, wa ataina Isa bin Maryam. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dinisbatkan kepada Maryam, dan Maryam ini nama ibunya. Ya. Berbeda halnya dengan anak-anak yang lain yang dia memiliki bapak. Secara umum, maka seorang anak itu harus dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, kita lihat Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, ya, Muhammad bin Abdullah, ya, dinisbatkan kepada bapaknya. Akan tapi apabila anak tersebut tidak memiliki bapak seperti Nabi Isa, maka penisbatan adalah kepada ibunya, Isa bin Maryam. Begitu juga dengan anak-anak dari hasil zina. Ya, anak-anak dari hasil zina ini mereka pun dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa? Bukankah dia ada bapaknya, Ustaz? Itu ibu wanita itu hamil, mesti ada yang menghamilinya. Nah, itu kan bapaknya. Yang seperti ini jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, secara syariat laki-laki ini tidak dipandang sebagai bapak dari anak tersebut. Ini pandangan syariat. Makanya anak ini dinisbatkan kepada ibunya. Karena apa? Karena sesuai syariat, pandangan syariat bahwasanya dia tidak memiliki bapak. Ya, artinya bapaknya dalam syariat Islam itu tidak diakui. Tidak diakui. Kenapa? Karena hasil zina. Ya, bukan melalui pernikahan yang sah. Makanya anak tadi dinisbatkan kepada ibunya. Artinya kalau dia dinisbatkan kepada ibunya, ya sewaktu anak ini meninggal, bapaknya dapat waris. Bapak yang tadi yang menghamil ibu ini gitu, di luar nikah. Kenapa? Karena dia tidak dianggap sebagai bapak dari anak ini. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah ini diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, diantaranya bisa menyembuhkan orang yang bisu, ya, orang yang tidak bisa bicara. Dengan Nabi Isa, ya, Allah berikan mukjizat, jadi bisa sembuh sakit bisunya. Kemudian Nabi Isa juga diberikan mukjizat oleh Allah, ya, bisa membuat, ya, buat burung dari tanah, kemudian ditiup, hidup burung tersebut jadi burung beneran terbang. Kemudian di antara mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah Taala. Ya, ini semua mukjizat jamaah milik Allah Taala. Mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan setiap nabi ini mukjizatnya disesuaikan dengan kaum yang dia dakwahi. Ya, kita lihat hampir rata-rata nabi itu mukjizatnya adalah, ya, sesuai dengan keadaan kaumnya. Misal pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka yang sedang tren pada masa itu
adalah sihir. Kemudian Nabi Musa datang membawa mukjizat dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan sihir yang subhanallah, mukjizat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sewaktu diadu dengan penyihirnya Fir'aun, ya mereka mencampakkan, ya membuat ular-ular. Kemudian Nabi Musa ya campakkan tongkatnya jadi ular besar, ya, memakan semua ya sihir-sihir tersebut. Ya, ini sesuatu yang mengagumkan tentunya. Kenapa? Ini mukjizat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Agar kaum ini tunduk, yang membenarkan nabi yang Allah tabaraka wa ta'ala utus, membenarkan rasul utusan Allah tersebut. Allah beri mukjizat-mukjizat. Tapi ternyata betapa banyak dari ya umat nabi tersebut ternyata tidak mau beriman kepada rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus ini. Ya, padahal telah tampak bagi mereka. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat itu ya syair luar biasa sedang tren. Kemudian Rasulullah SAW ya mendapatkan mukjizat dari Allah berupa Al-Quranul Karim. Ya, subhanallah. Ya, yang mana Al-Quran ini memiliki tata bahasa yang tinggi sekali. Ya, sampai Umar bin Khattab mendengarkan Al-Quran masuk Islam. Dan betapa banyak sahabat yang mereka kalau mendengarkan Al-Quran ya ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka jadikan tangan mereka itu nutup telinga. Ya, kenapa tidak mau dengar Al-Quran? Kalau dengar beriman. Kenapa? Saking ya luar biasanya, menakjubkannya tata bahasa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Mereka tahu syair, mereka mengerti sekali syair-syair tersebut. Dan ini Al-Quran bukan bikinan manusia, karena tidak mungkin manusia bikin syair seperti ini. Ya, mau tidak mau mereka harus beriman, membenarkan Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan, karena hawa nafsu mereka, sebagian dari mereka tidak mau beriman dengan utusan Allah tersebut. Begitu juga ya pada masa Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu yang tren adalah ya dunia pengobatan. Ya, pengobatan ini sangat tren sekali pada masa Nabi Isa, dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Isa, pengobatan yang paling canggih. Apa? Menghidupkan orang yang mati. Jadi tidak ada lagi yang udah bisa melawan. Ya, sehebat-hebatnya pengobat adalah dapat menghidupkan orang mati. Dan itu tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Ya, di antaranya yang Allah izinkan adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, sebagai mukjizat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian faedah yang selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dari ayat ini adalah malaikat di antara makhluk yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Ya, malaikat adalah di antara makhluk yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Jadi nanti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga tubuh manusia, menjaga manusia dari bencana, ya, yang disebut dengan malaikat ya muakibat. Ini ada malaikat yang diutus oleh Allah. Ada juga yang ditugaskan oleh Allah di kanan dan kiri manusia, ya, untuk mencatat amal perbuatan mereka, mencatat amalan baik dan amalan buruk yang dilakukan oleh manusia. Ada juga yang ditugaskan untuk datang ke rumah-rumah manusia untuk membawa rahmat, yang dikenal dengan malaikat rahmat. Ada lagi yang bertugas mengatur hujan. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya setiap tetes air hujan itu ya dibawa oleh satu malaikat. Ya, tidaklah ada ya setiap tetesan air hujan itu melainkan padanya ada malaikat. Ya, agar apa? Agar air itu sampai kepada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala turunnya di mana. Setiap tetes, ya, setiap tetes ada malaikat yang bawa, setiap tetes ada malaikat yang bawa. Subhanallah. Itu berapa banyak? Ya, berapa tetes air hujan? Sekali hujan itu subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat-malaikat Allah ini sangat banyak sekali.
dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat itu kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda illahu. Kemudian ada juga malaikat yang menyelam di dasar tanah untuk kemaslahatan manusia. Ya, ini diantara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal. Ya, bagaimana sayangnya Allah kepada manusia. Ya. Dan sungguh manusia telah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan banyak kemuliaan. Akan tapi ternyata banyak dari manusia ini yang tidak bersyukur. Allah tabaraka wa ta'ala juga ciptakan binatang-binatang untuk kemaslahatan mereka. Bahkan sebagian binatang-binatang tersebut tunduk kepada manusia. Ya subhanallah. Kita lihat jamaahnya Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana Allah tundukkan binatang-binatang itu kepada manusia. Kalau tidak tunduk itu habis manusia. Ya. Lihat kucing yang kecil itu saja, kalau tidak tunduk itu habis, keluar rumah aja takut. Berapa banyak kucing di luar sana. Ya. Kalau seandainya kucing itu Allah jadikan tidak tunduk kepada manusia, ya, itu betapa mengerikan binatang tersebut. Yang memiliki kuku yang tajam, taring yang tajam, bisa meloncat. Masya Allah. Mungkin mau sholat subuh keluar rumah takut kenapa ada kucing depan sana. Tak serang kucing, Masya Allah. Ya. Apa banyak mungkin akan jadi korban kucing di luar kalau Allah tidak tundukkan. Subhanallah. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian yang selanjutnya, faedah dari ayat ini, yaitu kurang ajarnya Bani Israel. Ya, kurang ajarnya Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini apabila ada ajaran Nabi yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, maka mereka tolak ajaran tersebut. Mereka tidak mau menerima ajaran Nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan di sini juga menunjukkan jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, orang apabila beragama pakai hawa nafsu, ya maka ini mereka tidak akan pernah mendapatkan kebenaran sebagaimana Bani Israel tersebut. Ya, kalau seandainya yang dijadikan tolak ukur kebenaran itu adalah hawa nafsunya, maka selamanya dia akan berada di atas kesesatan demi kesesatan. Tidak akan bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Hawa nafsu sebagai pengukur kebenaran. Ya, sebagaimana Bani Israel tadi. Sewaktu ada dai, ada ustadz yang menyampaikan kebenaran, mengatakan bahwasanya ini amalan syirik, ini amalan bid'ah, tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini musik haram, ya, ini riba haram, mereka tidak mau terima. Kenapa? Karena hawa nafsu. Padahal jelas dalilnya telah disampaikan. Ini loh ayat dalam Al-Quran, ini loh hadis Nabi, ini pendapat para ulama, ini imam yang 4 mengatakan seperti ini tentang apa-apa yang kita katakan tadi. Udah jelas hujahnya, udah terbuka sekali. Tapi kenapa? Karena dia mendewakan hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Ya, dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ya, akhirnya dia cari fatwa-fatwa yang dapat mendukung nafsunya tersebut. Cari ustadz yang ustadz yang memang menjual agama Allah dengan harga yang murah, yang semuanya dibenarkan sama ustadz ini. Ya, di sana senang, di sini senang, ya, semuanya senang, semuanya boleh aja ustadz ini, tidak ada yang dilarang, tidak ada nahi mungkarnya, tidak ada, ya, semuanya boleh. Ya, maka orang seperti ini apabila disampaikan kepadanya 1000 hujah pun, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena tadi dia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan untuk menetapkan kebenaran tersebut. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia cari-cari sesuatu yang dapat menguatkan hawa nafsunya tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka menolak
ya dalil yang telah jelas yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Karena sesungguhnya orang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya dia bukan sedang mencari kebenaran, bukan sedang mencari hidayah. Kalau dia benar-benar mencari hidayah, benar-benar mencari kebenaran, maka tidak akan seperti itu. Dia akan tunduk dengan Allah, tunduk dengan Rasulnya. Dia yakin bahwasanya apa yang datang dari Allah dan yang disampaikan melalui perantara Rasul itu adalah suatu kebaikan dan pasti yang terbaik. Ya, akan tapi mereka tidak mau seperti itu. Ya, mereka memilih dan memilah syariat Allah. Makanya pada ayat yang sebelumnya Allah Taala katakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab, sebagian syariat Allah, dan kalian ya ingkari sebagian yang lain? Artinya dia pilih-pilih ayat Allah. Kalau seandainya ayat itu menguntungkan dirinya, dia ambil. Kalau tidak menguntungkan, kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, kalau seandainya ayat itu ternyata ya mempengaruhi maisyahnya, kerjaannya, jabatannya, mempengaruhi ya harta yang akan dia dapatkan, tidak dapat keuntungan dia apabila mengamalkan ayat tersebut, maka ayat itu dia tinggalkan. Ya, dia cari perkataan-perkataan yang lemah ya dari dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Ya, mereka ikuti fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan tersebut. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah dari yang semacam ini. Ya. Dan orang seperti ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang sombong. Ya, pada hakikatnya orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Kenapa? Dia tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya, mendefinisikan tentang orang yang sombong itu apa? Yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini orang yang sombong. Dia tolak kebenaran dan dia menganggap remeh manusia. Sewaktu orang tersebut dia tidak mau mengikut kebenaran, tidak mau mengikuti dalil, tidak mau mengikuti apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya, maka orang ini dikatakan orang yang sombong. Walaupun seandainya dia kalau ketemu manusia senyum, dia kalau ketemu manusia ya dia tegur manusia, dia tegur orang lain, walaupun dengan tetangganya dia baik. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya katakan orang ini adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena dia batarul haq, dia menolak kebenaran, dan dia sombongnya adalah sombong kepada Allah. Ya, sombongnya sombong kepada Allah. Dia tolak kebenaran, apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, ghamtun nas, dia menganggap remeh manusia. Ya, ini sombongnya sombong kepada manusia. Ya, ini juga sombong. Jadi sombong itu ada dua, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, batarul haq menolak kebenaran, ini sombong kepada Allah. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, ini sombongnya kepada manusia. Dan sombong kepada Allah ini jauh lebih buruk daripada sombong kepada manusia. Walaupun dua-duanya jelek, ya, dua-duanya adalah keburukan. Tapi sombong kepada Allah, tidak mau tunduk kepada syariat Allah, tidak mau tunduk pada ketetapan Allah, maka ini adalah sombong yang lebih buruk daripada kesombongan kepada manusia. Dan ini diantara sifat dari Bani Israel. Ya, diantara sifat dari Bani Israel. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala katakan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, sebagian syariat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada kalian, sedangkan kalian ingkari sebagian yang lainnya? Ini sombong. Ya, ini sombong. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala selamatkan kita dari sifat sombong tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat ini, yaitu adalah celaan kepada Bani Israel tentang bagaimana mereka menyikapi syariat Allah. Yang mana Bani Israel ini mereka memilih syariat yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan dengan nafsu-nafsu mereka.
Mereka ambil yang sesuai dengan nafsu mereka dan mereka tolak yang tidak sesuai. Dan kita lihat bagaimana terhadap pembawa syariat, yaitu Nabi dan Rasul yang Allah Taala utus tadi. Mereka bagi menjadi dua. Sebagian dari Nabi dan Rasul itu mereka dustakan. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi dan Rasul tersebut. Dan sebagian yang lainnya ternyata mereka bunuh. Ya, ini subhanallah. Dan ini juga jamaah yang bilang Allah Taala memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang kalau dia sudah memilih-milih syariat, ya, memilih syariat-syariat Allah yang sesuai hawa nafsunya dia ikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan, ya, padahal ini dalilnya telah jelas, maka dia memiliki sifat-sifat Bani Israel. Ya, ini di antara sifat Bani Israel, sifat buruk yang harusnya dijauhi oleh seorang mukmin. Ya, tidak boleh seorang mukmin itu memilih-milih syariat Allah. Sikap seorang mukmin terhadap syariat dari Allah Azza wa Jal adalah apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami maksiati. Kami tidak mau tunduk. Itu Bani Israel. Ya, maka seorang yang mengakui dirinya sebagai seorang mukmin muslim, ya, orang yang beriman kepada Allah, maka tidak boleh milih-milih syariat Allah. Ya, tunduk kepada perintah Allah. Konsekuensi kita sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah, kita ikuti segala macam perintah Allah, kita ikuti. Ya, tidak usah kita pilih-pilih. Ya, dan kita harus meyakini bahwasanya itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu ujian yang Allah Taala berikan. Ya, dan Allah akan berikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda di sisinya. Kemudian selanjutnya faedah dari ayat ini, bahwasanya orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran ini senantiasa mencari argumen-argumen. Ya, padahal pada hakikatnya argumen mereka itu tidaklah bisa menjadi hujjah bagi mereka. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bani Israel, yang mana mereka sewaktu tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi dari Rasul utusan Allah, mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka katakan bahwasanya hati kami tertutup. Ya, ini argumen mereka. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pada hari ini pun banyak manusia dari kaum muslimin yang mengikuti Bani Israel ini. Ya. Sewaktu dikatakan kepadanya dalil, disampaikan kepadanya hujjah, yang mereka katakan apa? Saya tahu ini benar, akan tapi hati saya masih belum terbuka. Ini apa bedanya? Hati yang tertutup, kata Bani Israel, wa qalu qulubuna ghulf. Ya, mereka katakan Bani Israel hati kami tertutup, sedangkan orang pada hari ini mengatakan hati kami belum terbuka untuk mengikuti hidayah tersebut. Kami tahu rokok itu haram, tapi ya belum dapat hidayah, belum terbuka hati ini untuk meninggalkan rokok. Kami tahu riba itu haram, tapi belum bisa, belum terbuka hati ini untuk meninggalkan riba, untuk meninggalkan kerja di tempat-tempat riba. Ini apa bedanya dengan Bani Israel yang mengatakan wa qalu qulubuna ghulf? Ya, mereka mengatakan bahwasanya hati kami tertutup. Ya, disuruh pakai jilbab, ya, tutup aurat dengan sempurna. Dia katakan apa? Ya, tidak bisa, masih hati kami belum terbuka. Jadi ini banyak seperti ini jamaah yang Allah Taala. Ya, mereka mencari-cari alasan untuk menolak syariat Allah. Ya, mereka katakan hatinya lah belum dapat hidayah lah. Padahal pada hakikatnya ya mereka tunduk kepada hawa nafsu-nafsu mereka, pada hawa-hawa nafsu mereka. Ya, mereka tidak mau, tidak bisa mengalahkan syahwat mereka, tidak bisa mengalahkan hawa nafsu mereka. Mereka tunduk kepada nafsu mereka tersebut. Baru nanti mereka cari-cari alasan, yang pada hakikatnya alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan yang lemah, yang tidak bisa diterima. Ya. Dan ini tidak pantas bagi seorang mukmin, karena tadi kita katakan mukmin itu sewaktu datang perintah dari Allah,
maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Yang tidak ada tuh alasan-alasan, argumen-argumen yang dibuat-buat. Kenapa masih kerja di tempat riba? Nanti makan apa? Ya Allah. Ya, bukankah yang memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan padanya jalan keluar, kata Allah. Dan akan kami berikan rezeki dari tempat yang tidak mereka duga-duga. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Seolah-olah kalau dia tidak kerja di tempat yang haram tersebut, tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Subhanallah. Ya, apakah harus bermaksiat baru dapat rezeki dari Allah? Tentu tidak, jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah uji dia. Ya, ini cuman argumen-argumen saja yang dilemparkan oleh setan di dalam hati-hati mereka, dan juga dikarenakan mereka tunduk kepada hawa nafsu mereka. Ya, artinya di sini ya ungkapan mereka wa qalu qulubuna gulf ini adalah ungkapan yang tidak benar, yang tidak jujur dari hati-hati mereka. Kenapa? Karena fitrahnya manusia, ya fitrahnya hati manusia itu dapat menerima kebenaran. Ini fitrah yang Allah berikan dalam hati kita, hati manusia, yaitu fitrahnya adalah menerima kebenaran. Makanya sewaktu Bani Israel mengatakan wa qalu qulubuna gulf, ya, sewaktu mereka mengatakan hati kami telah tertutup, Allah menjawab, ya, bal la'anahumullahu bikufrihim. Ya, bahkan Allah melaknat kalian dikarenakan kekufuran kalian. Ya. Justru Allah laknat mereka apa? Karena kekafiran mereka. Artinya ungkapan yang mereka katakan tadi, hati kami tertutup, adalah ungkapan yang dusta. Pada dasarnya hati mereka itu menerima kebenaran. Ya, sewaktu mereka melihat wahyu-wahyu yang Allah Ta'ala berikan. Kita lihat bagaimana wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Nabi Muhammad SAW membelah bulan, ya mereka semua melihat. Ya, tapi mereka tidak mau menerima. Ya, bukan karena hati mereka tertutup, tapi ya karena ini sebenarnya hati sudah menerima, tapi karena sombong. Ya, karena sombong tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ya, yang harusnya fitrahnya hati itu akan bisa menerima kebenaran, menerima hidayah dari Allah, ya, akan tetapi dia tidak mau dikarenakan kesombongannya. Makanya agama Islam itu pada dasarnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Makanya jangan takut sampaikan agama Islam. Semuanya adalah kebaikan sesuai dengan fitrah manusia. Dan manusia yang masih fitrah, yang masih belum ya tercekcoki, belum dimasuki dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, ini mudah sekali menerima ajaran agama Islam. Ya, mereka akan menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW, Islam yang pure, Islam yang murni. Makanya tanya tuh anak-anak, di mana itu Allah? Maka mereka akan katakan Allah di atas. Jadi sering kita dapati seperti ini. Fitrah yang masih bersih, maka akan sesuai dengan fitrah Islam. Dan itulah fitrah Islam. Berbeda sewaktu dia telah terkontaminasi ya dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dengan bacaan-bacaan yang salah, dengan ceramah-ceramah yang salah yang dia dengar dari dai-dai yang keliru. Akhirnya pemahamannya pun ya terkontaminasi, fitrahnya pun sedikit demi sedikit rusak. Maka ini orang seperti ini lebih butuh perjuangan untuk dapat menerima hidayah. Kemudian yang selanjutnya, faedah dari ayat ini adalah penjelasan bahwasanya apabila sebab itu kuat, namun apabila di sana ada penghalang yang kuat, maka sebab-sebab yang kuat tadi tidak dapat memberikan pengaruh apa-apa. Maksudnya di sini, jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin
ya, menyampaikan bahwasanya sebab-sebab yang kuat ini tidak cukup apabila di sana ada penghalang-penghalang yang kuat. Kita lihat contoh adalah para nabi dan rasul dari Bani Israel yang membawa risalah dari Allah dan mukjizat dari Allah. Jadi para nabi dan rasul bawa mukjizat. Ini merupakan sebab yang kuat, yang seharusnya Bani Israel itu semuanya beriman. Kenapa ini sebab yang kuat? Siapa yang dakwakan mereka? Nabi. Yang dakwakan mereka siapa? Rasul. Ya, udah nabi dan rasul. Ini sebaik-baik guru sudah, bukan ustadz lagi, bukan. Ya, ini predikat yang tinggi ini, nabi dan rasul. Manusia terbaik, utusan Allah, yang Allah pilih dari sekian banyak manusia. Allah tetapkan manusia-manusia terbaik ini untuk menjadi utusannya. Ya, ini udah manusia terbaik. Ini merupakan sebab yang sangat kuat sekali, yang mana harusnya ini menjadi sebab agar mereka yang didakwahkan tadi mendapatkan hidayah dari Allah. Akan tetapi ternyata di sana ada penghalang yang kuat pula. Apa penghalang yang kuat ini? Hawa nafsu. Ada penghalang yang kuat yang berupa hawa nafsu, sehingga menjadikan sebab yang kuat tadi ini menjadi kurang pengaruhnya. Sehingga menjadikan sebab yang kuat tadi ini menjadikan kurang pengaruhnya, dikarenakan apa? Ada penghalang yang kuat pula. Oleh sebab itu, agar sebab yang kuat ini dapat memberikan efek yang baik, penghalang ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya, para ulama menjelaskan agar sebab yang kuat ini fitrahnya diberikan sebab-sebab yang kuat seperti ini, harusnya hati sudah bisa menerima. Cuman dikarenakan ada penghalang yang kuat, ini yang menjadi penghalangnya, menjadi hijabnya, sehingga hati tadi tidak dapat menerima kebenaran, sehingga manusia ini tidak dapat kembali kepada jalan Allah. Maka penghalang ini terlebih dahulu harus dihilangkan. Yang mana apabila penghalang ini sudah hilang, sudah dihancurkan, ya maka ini akan menjadikan hidayah itu mudah masuk ke dalam diri-diri manusia. Kalau sudah tidak ada penghalang, maka sebab-sebab itu akan mudah masuk. Ya, dia akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mudah untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena penghalang-penghalangnya sudah hilang. Ya, karena subat-subatnya sudah hilang dari kepalanya. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Ya, terkadang pada suatu daerah itu, ya, orang-orang tidak mendapatkan hidayah, tidak dapat mengenal sunnah, bukan karena dakwahnya yang tidak gencar, bukan. Dakwahnya sudah gencar sekali, subhanallah, kajiannya sudah banyak. Namun kenapa? Namun karena adanya penghalang. Ya, karena adanya penghalang ini yang menjadikan sebagian orang tadi tidak bisa menerima dakwah sunnah. Apa penghalangnya? Hawa nafsu. Apa penghalangnya? Syubhat. Ya, maka penghalang inilah yang harus kita hilangkan. Ya, penghalang inilah yang harus kita hancurkan. Ya, hawa nafsunya tadi itu harus dikalahkan terlebih dahulu, sehingga menjadikan sebab yang kuat tadi ini dapat ya diterima oleh manusia, ya oleh mad'u. Kenapa? Karena penghalangnya sudah hilang. Ya, karena kalau tadi masih ada penghalangnya, maka dakwah yang gencar, nasihat yang banyak, ya kemudian tadi dai yang hebat sekalipun, yang pintar, yang alim, tidak bisa tembus. Kenapa? Karena apa? Karena masih ada penghalangnya. Kita lihat bagaimana tadi para nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ya, dikatakan ada penghalang ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka sebab yang kuat pun tidak bisa masuk. Maka penghalang ini yang harus kita hancurkan terlebih dahulu. Kemudian faedah yang terakhir yang dapat kita sampaikan dari ayat ini, yaitu adalah penetapan sebab, ya, kenapa Bani Israel sulit menerima hidayah.
yaitu adalah sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah laknat mereka karena kekufuran mereka. Ya. Yaitu ada sebab kenapa mereka tidak dapat menerima hidayah. Fir'aun kenapa tidak mau beriman? Tentu ada sebabnya. Apa sebabnya? Fir'aun sombong, ya, sehingga dia tidak mau menerima hidayah, padahal sudah jelas mukjizat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa ini sudah jelas sekali. Tapi apa? Tapi karena kesombongan ini merupakan sebabnya, ya, sehingga tadi Fir'aun tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh sebab itu, apabila seorang berdakwah, maka cari sebabnya kenapa orang tersebut susah menerima dakwah. Ya, misalnya kita dakwah di suatu daerah, ya, kok kenapa ya dakwah kita ini susah diterima di daerah tersebut? Maka cari sebabnya apa, ya, rincikan sebab-sebabnya. Setelah itu apa? Berupaya semaksimal mungkin untuk menghancurkan penghalang-penghalang tersebut, sebab-sebab yang menjadikan terhalangnya dakwah tersebut satu persatu. Ya, kalau ada subhat dibantah subhatnya. Ya, kalau tadi ada hawa nafsu atau ada masalah, ya diselesaikan satu persatu. Ya, yang mana dengannya dengan izin Allah niscaya dakwah tersebut akan lebih mudah diterima oleh manusia. Nah, mana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga apa yang sedikit yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan bagi antum semuanya. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala jadikan Al-Quranul Karim ini hujjatan lana wala alaina, ya, hujjah bagi kita yang akan memudahkan kita sewaktu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, bukan sesuatu yang malah akan memberatkan kita sewaktu menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.